الحمد لله الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ذوي الهدى أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah sampai hari ini masih memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga masih sanggup melaksanakan ibadah kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam mari sama-sama kita doakan semoga Allah sampaikan untuk kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada al dan sahabat, tabi'in dan para ulama yang mulia, Imam Syekh Masjid Agung Darussalim, juga kepada para ulama, guru-guru yang dapat hadir, juga hadirin sidang jamaah iman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kalau kita mantan sanggup melaksanakan sebuah perintah Allah yang setiap Jumat umat Islam berkumpul ke satu titik di mana didirikan sholat Jumat berjamaah. Alhamdulillah, kalau karena tempat yang mulia. Mari sejenak segala namun wa'al-qur'ah sama-sama ingat baju apa yang terjadi yang menimpa Nabi Tanyo beberapa tahun yang lalu. Akhir tahun bertepatan 26 Desember 2020 pernah musibah yang terjadi yang luar biasa di Nabi Tanyo, yaitu sebuah tsunami. Allah Subhanahu wa taala nepelahi ditanyo, diciptakan ditanyo lebih kewajiban yang paling utama adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah lebih kewajiban kepada kita. Dikala kataklif katu masa mukallaf, baik kita laki-laki agam ataupun ina, mandumnya kewajiban. Kewajiban yang pertama adalah mengenal Allah. Awwaluddin ma'rifatullah. Takui Allah dengan cara belajar ilmu yang kagakui oleh para ulama, yang diubah oleh para ulama, yang ilmunya adalah semuanya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diumulno ilmu tauhid untuk takui Allah. Itu satu kewajiban. Ilmu adalah merupakan wasail untuk kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah adalah tujuan utama dalam kehidupan manusia. Setelah kita belajar ilmu tentang mengenal Allah, juga Allah memerintahkan kepada Nabi kita untuk mengajarkan ilmu kepada umatnya, itu ilmu untuk cara beribadah, cara berubudiyah kepada Allah. Setelah itu Allah juga memerintahkan untuk Nabi dan kepada kita yang untuk belajar ilmu, yang dimana ilmu itu bukan ilmu untuk menjaga amal yang disebut dengan istilah ilmu tasawuf. Maka ketiga ilmu adalah merupakan jembatan untuk kita bisa beramal kepada Allah. Amal tujuan pokok, ilmu wasilah untuk bisa kita melakukan amal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, Allah menciptakan manusia liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Menciptakan hidup dan mati dalam kehidupan, Allah mencoba manusia itu apakah dia mau melakukan perintah Allah yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka masih dalam kandungan ibunya.
Kalau kita yang serta 20 dalam kandungan mak tu ada perjanjian dengan malaikat setelah malaikat meniupkan roh ke dalam jasad manusia yang ada dalam kandungan mak ibunya. Hinan kali kamu janji akan mau melaksanakan, akan sanggup melaksanakan perintah Allah, baik itu perintah langsung, perintah yang merupakan perintah tujuan yaitu ibadah, adapun perintah untuk mencari ilmu untuk bisa beribadah kepada Allah. Kali kamu janji, ternyata banyak umat-umat manusia yang lalai, yang ingkar terhadap perintah Allah, yang kali ditanggung beban yang kali berjanji kita memandung dalam rahim, dalam kandungan mak. Maka oleh karena demikian, oleh Allah Subhanahu wa taala dikala disayang kepada umat Muhammad, disayang kepada orang Islam, ditegur dengan bala, ditegur dengan cobaan-cobaan yang menimpa kepada kaum muslimin di akhir zaman, di masa lalu. Kakalan di mana di negara-negara yang banyak umat Islam, sangat banyak cobaan yang menimpa terhadap umat Islam tersebut, khusus di Aceh. Mulai merdeka anak peri musibah yang menimpa kepada katanya. Perang habis, kalau perang menggantung yang lain. Kalau habis perangnya menggantung dengan musibah-musibah yang terjadi, yang luar biasa dicoba oleh umat Islam yang ada di Aceh. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Manakala dalam Al-Quran banyak sekali penyebab terjadinya musibah, malapetaka yang terjadi di atas kedainya umat Muslim, umat yang beriman. Di antaranya oleh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat surah Yasin ayat 16 bahwa malapetaka yang terjadi yang menimpa kaum muslimin, orang yang beriman, karena banyaknya maksiat yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Maksiat yang pertama, yang paling lain, maksiat adalah meninggalkan mencari ilmu agama untuk beribadah kepada Allah, mencari ilmu untuk mengenal Allah, mencari ilmu untuk menjaga ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat di kalangan umat yang beriman yang tahu bahwa mencari ilmu adalah suatu kewajiban. Lihat sama anak-anak ajuk tempat yang ada diajarkan ilmu cara mengenal Allah. Watenya di kalangan banyaknya maksiat yang terjadi, yang paling besar maksiat adalah meninggalkan mencari ilmu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikala banyak terjadi maksiat, Allah menegur kita umat Islam supaya jangan lalai. Orang Islam yang hidup di dunia ini bukan tempat terakhir dalam kehidupan mereka. Orang Islam yang hidup di dunia nyalah merupakan ladang untuk mencari bekal, untuk kembali tempat yang sebenarnya, yaitu ke dalam surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah memegang dunia maslahatul akhirah, dunia yang akan diberi Allah di dunianya kepada kita yang manusia adalah untuk mencari bekal, memperbanyak amal kebaikan supaya nanti kita pulang menghadap Allah, pulang ke tempat yang sebenarnya, tempat yang kekal abadi. Semoga kita menjadi manusia yang ditempatkan di tempat yang di situ arah kebahagiaan yang abadi dari si Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan banyaknya maksiat Allah ditegur, hai kata bandungkan kami janji jamu bahwa apapun perintah Allah akan kamu laksanakan, tapi ternyata maksiat yang banyak terjadi di antara kita kaum muslimin. Yang kedua, salah satu daripada penyebab malapetaka yang terjadi yang menimpa kepada kita kaum muslimin karena banyaknya orang yang zalim di antara kita. Ditanya oleh katakan tak berlaku zalim di dalam keluarga, menzalimi keluarga, tazalimi anak, tazalimi pemoh, oleh pemoh dizalimi lakau, zalimi anak menzalimi orang tua. Itu semuanya mengundang malapetaka yang akan menimpa kita semua. Dengan hana tasadari kata zalimi sesama rawat oleh orang-orang yang punya jabatan menzalimi rakyatnya, oleh orang-orang yang punya kekayaan menzalimi ulu-ulu yang ada di bawahnya. Kita yang saling menzalimi itu adalah merupakan malapetaka yang terjadi di antara kita.
Hadirin sidang yang berbahagia, Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Allah tidak akan menzalimi, menghancurkan satu-satu daerah, satu karya, satu-satu balad, sabuh nanggau, tetapi karena mereka membuat alim sama mereka, maka Allah menegur orang yang beriman. Selanjutnya, penyebab yang menjadi turunnya malapetaka di antara katanya tidak akan diatur katanya karena ulah tangan manusia itu sendiri. Oleh Allah disampaikan dalam Al-Quran, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Oleh Allah dipegah malapetaka yang terjadi, musibah yang hantu akal manusia, gempa bumi terjadi yang diprediksi oleh manusia. Tapi ada juga musibah yang terjadi gara-gara oleh manusia itu tahu penyebabnya adalah gara-gara manusia. Contoh, banjir yang melanda Nanggau Tanyo, banjir bandang, banjir yang dari atas bukit, itu banyak terjadi karena olah tangan manusia. Allah memerintahkan salah satu tugas seorang khalifah yang untuk melestarikan bumi, untuk menjaga bumi supaya bumi ini lestari, supaya bumi nyogot bisa dinikmati oleh ahli jauh. Tapi sebahagian golongan katanya yang merampas hak-hak itu tak tebang kaya dengan tak hancurkan hutan yang Allah siapkan, Allah berikan kekuasaannya kepada manusia, tapi hutannya tak tebang sehingga terjadi malapetaka. Kalau kamu kemudian bulan 13, 12 bulan banyak daerah-daerah yang menimpa banjir gara-gara kejadian yang diberlakukan oleh manusia. Maka bala yang terjadi adalah merupakan musibah dan cobaan bagi kita semua umat Islam yang beriman. Yang kedua, sabab daripada malapetaka yang terjadi penyebabnya karena para tokoh, para orang yang dianggap orang hebat, orang-orang yang lebih dibanding dengan orang lain, melakukan kemaksiatan, melakukan kezaliman. Ino kaji dengan track katanya orang yang punya harta, yang punya jabatan, menzalimi bawahannya, yang punya harta tidak mempedulikan kepada ulul lain, para du'afa, ulul nasir. Padahal Allah dititipkan harta kepada manusia bukan untuk dinikmati sendiri. Allah lebih berkatanya memberi rezeki yang rezekinya pas-pasan dalam kehidupan saya. Yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki yang lebih dari Allah kepada saya macam-macam. Rezeki yang lebih diwajibkan, rezeki yang hanya diwajibkan oleh Allah. Maka semuanya itu cobaan yang lebih dari Allah kepada saya membantu. Lebih rezeki yang wajib untuk kemaslahatan kepada manusia. Lebih rezeki yang hanya wajib tapi Allah nepegang wa mimma razaqnahum yunfiqun. Harta yang Allah berikan kepada manusia yang lebih itu merupakan titipan Allah untuk direzekikan, diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Dikala dengan Yohanan dan Meli, orang kaya menzalimi orang kubur, orang kaya tidak memperhatikan orang-orang yang miskin, orang yang diberikan nikmat ilmu oleh Allah tidak memberikan manusia yang bodoh, yang manusia-manusia yang kurang ilmu. Orang kehandir membeli ilmena, tapi ilmu hanya pakai li untuk dijalankan, untuk diajarkan manusia supaya manusia bisa beribadah kepada Allah. Dikala itu Allah akan memurka dan memberi bala kepada kita semua. Yang keempat, yang kelima, orang-orang baik itu diam. Dikala maksiat merajalela di kalangan manusia,
masa bodoh orang-orang yang lain, orang-orang yang punya ilmu dia mandek hanya memperhatikan maksiat yang terjadi, yang pukul-pukul laju, yang diam-diam laju. Padahal manusia yang paling baik di antara kita umat Islam, Allah berpuja, Allah wa'alakum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang yang dipuji oleh Allah, orang yang baik, orang yang selalu menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ma'ruf itu kita perintahkan, kita ajarkan ilmu kepada manusia supaya manusia bisa beramal sesuai dengan syariat yang Allah tinggalkan, yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mungkar yang ada di kalangan kita, mungkar yang terjadi, yang hak kita yang sudah ham, walaupun hamnya nabi kata roji, nabi kata yang bisa kita larang mungkar itu dengan kekuatan kita. Nasib yang harus memada dengan babah tak pegah yang maksiat yang hanagot. Dikala kita membiarkan diam terhadap maksiat, Allah murka, Allah akan memberikan malapetaka kepada kita semua. Yang keenam, karena banyaknya rahmat Allah yang diberikan kepada kita, kita lalai terhadap nikmat tersebut. Kita lupa bersyukur kepada Allah. Kita ingkar, kita kufur terhadap nikmat yang Allah berikan, baik nikmat harta, nikmat ilmu, nikmat kesenangan, nikmat anak. Lebih aneh oleh Allah artinya anak syukuri. Wadah segala anak tak usaha luar biasa, tapi dapat untuk untuk pemoh di lain anak. Oh teh karena pemoh tak usaha benar. Oh teh anak kita biarkan. Kita lupakan bahwa kewajiban untuk anak kita bukan cuma memberi nafkah. Kewajiban ke anak kan nak jadi seorang yang bisa hidup di dunia, tapi kewajiban orang tua mendidik anak itu harus sanggup, harus punya ilmu, yang ilmu untuk dia hidup di dunia dan juga ilmu untuk hidup dia setelah di dunia. Nyan kewajiban uji menyertanya nikmat yang diberi Allah tak abaikan, hanya tak bermen katanya. Nyan akan dibala pada oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ada beberapa penyebab bala yang terjadi, bala yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan dengan teringat penyebab-penyebab terjadinya bala, insya Allah kita sama-sama bisa memperbaiki. Walaupun ada maksiat digaga, taubat kepada Allah. Walaupun hanya tanda permen kepada maksiat yang terjadi di sekeliling kita, jino mari sama-sama kita perhatikan di mana anak muda kita jino yang cukup lalai dengan maksiat yang luar biasa. Walaupun orang yang ada cukup judi, pihak dalam dia diamain judi. Punya dalam dia kubi hinan mudahkan bermain judi. Nyalah maksiat yang merajalela. Letak maksiat yang lain yang itu merupakan pengundang malapetaka yang terjadi di dunia. Mudah-mudahan bermanfaat kepada Habib dan juga kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن أحبه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.